Sehingga yang seharusnya mengatur kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baik urusan ibadah mahdhah, ghairu mahdhah, urusan yang sering disebut ibadat dengan muamalat, atau orang namakan urusan agama, urusan dunia, semuanya itu harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur pada Allah yang nikmatnya senantiasa tercurah kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling agung yang hanya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada hamba yang dipilihnya. Juga kita bersalawat pada Nabi kita, junjungan kita, manusia mulia, manusia agung, manusia yang menjadi suri tauladan kita, manusia yang paling kita cintai, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau di surganya kelak, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah pada beliau, pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa arti kehidupan kita? Untuk apa kita hidup? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita? Ini adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang penting yang kita seharusnya mengetahui jawabannya, agar kemudian kita bisa menjalani kehidupan kita sebagaimana mestinya. Hidup adalah nikmat yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Tadinya kita tiada, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ada. Allah menciptakan kita, Allah mengadakan kita, Allah menghidupkan kita. 9 bulan kita berada dalam kandungan ibu-ibu kita masing-masing. Setelah itu Allah keluarkan kita ke bumi ini, ke dunia ini, dan Allah berikan lagi nikmat kehidupan. Setelah kehidupan di alam rahim, Allah berikan kita kehidupan di alam dunia ini, yang tentu saja kehidupan ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu saja. Dia bukan sesuatu yang tidak memiliki tujuan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas. Apa tujuan itu? Adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan agar kemudian manusia tidak menyia-nyiakan kehidupan dengan sekedar bermain-main, bersenda gurau, dengan sekedar berfoya-foya dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Am hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian diciptakan secara sia-sia, tanpa tujuan yang jelas, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi kita diciptakan Allah dengan tujuan yang jelas seperti yang disebutkan dalam ayat yang pertama, yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini. Kembali kepada ayat tadi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka
ya'budun. Ya'budun dalam bahasa Arab dari kata abada ya'budu, ibadatan, yang artinya menghambakan diri. Menghambakan diri ini dalam banyak bentuknya. Ya, biasa kita mungkin membaca terjemahan ya'budun, menyembah aku. Menyembah adalah salah satu bentuk peribadatan. Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu bentuk peribadatan. Karena itu jika kita menerjemahkannya dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita terjemahkan dengan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, maka ini akan lebih luas cakupannya, akan lebih jelas bahwa semua bentuk ibadah seharusnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah merupakan tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana menyembah, aktivitas penyembahan yang dalam hal ini mungkin yang paling nampak jelas adalah melakukan ibadah sholat. Inilah aktivitas penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan salah satu di antara bentuk ibadah. Atau kalau kita mau kembalikan kata ibadah pada artinya dalam bahasa, ya, abada ya'budu artinya menghambakan diri, menjadikan diri sebagai hamba, sebagai budak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abdullah, hamba Allah, budak Allah, adalah orang yang menyembah kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, dan orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membudakkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ketika dalam kehidupan manusia masih ada perbudakan, orang sangat memahami apa arti kata budak. Budak itu adalah manusia yang tidak memiliki kebebasan. Manusia yang tidak memiliki kebebasan, tidak memiliki kepemilikan. Bahkan dia tidak memiliki dirinya sendiri. Dia dimiliki oleh tuannya, dia dimiliki oleh majikannya. Karena itu di zaman ketika kehidupan manusia masih ada perbudakan, budak itu tidak punya kebebasan untuk memilih. Dia 100% di bawah kendali majikan yang memilikinya. Apa yang diperintahkan majikannya akan dia kerjakan. Apa yang dilarang oleh majikannya akan dia tinggalkan. Jika dia memiliki sesuatu, maka sesuatu itu otomatis menjadi milik majikannya. Itulah perbudakan yang pernah ada dalam kehidupan manusia. Ketika ayat ini turun, perbudakan masih ada. Sehingga ketika orang membaca kata ya'budun, menghambakan diri, membudakkan diri, orang langsung faham. Kita langsung paham bahwa ketika Allah mengatakan bahwa kita diciptakan untuk ya'budun, untuk menghambakan diri, membudakkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang langsung paham. Maksudnya adalah kita siap untuk diperintah, untuk dilarang, untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya apa yang kita miliki semuanya pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita hanya boleh menggunakan apa yang ada pada diri kita, baik itu pada jasad kita atau pada harta yang kita miliki, hanya boleh kita gunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemahaman akan makna penghambaan diri kepada Allah ini sangat penting untuk bisa memaknai kehidupan. Orang yang sadar bahwasanya dia adalah budaknya Allah, dia adalah hambanya Allah, yang harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus menjadikan semua bentuk peribadatannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh aktivitas dalam kehidupannya hanya apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paham dengan poin-poin ini, maka dia akan menjalani kehidupan dengan sebagaimana mestinya. Karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini adalah ibadah. Kehidupan kita adalah ibadah. Hidup ini adalah ibadah. Sehingga orang-orang yang kemudian dalam kehidupan dunia ini tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dengan memberikan ketundukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hakikatnya adalah orang yang tidak hidup. Karena hidupnya tidak untuk beribadah, tidak untuk menyembah, dan tidak untuk menghambakan dan membudakkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan kepada hal tersebut. Orang-orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggap seperti orang mati. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, maka dia kembali menjadi hidup. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122, "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah aw man kana mayitan, apakah orang yang tadinya mati? Jadi Allah katakan sebagai orang mati. Apakah dalam ayat ini yang dimaksud orang mati yang tidak bernyawa? Mari kita lihat sambungan ayatnya. Aw man kana mayitan fa ahyaynahu. Apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia? Jadi tadinya mati kemudian Allah hidupkan. Bagaimana Allah hidupkan? Wa ja'alna lahu nura. Dan kami jadikan baginya cahaya. Cahaya hidayah, cahaya Islam, cahaya Al-Quran, cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna lahu nura. Dan kami jadikan baginya cahaya. Dengan cahaya itu dia menjadi hidup. Bahkan tidak semua sekedar dia hidup dengan cahaya itu. Kata Allah, yamshi bihi finnas. Bahkan dia kemudian membawa cahaya itu di tengah-tengah manusia. Untuk menerangi kehidupan manusia. Untuk menghidupkan lagi mereka-mereka yang mati. Yang bukan mati fisiknya tapi mati hatinya. Tapi itu karena matinya hati itulah mereka dianggap seperti orang-orang yang mati sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada arti kehidupan. Tidak ada arti kehidupan kita kalau kemudian kita memiliki hati yang mati. Hati yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak siap memberikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang secara fisik masih hidup tapi hatinya mati, mereka dianggap orang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas. Apakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan dia dan kami berikan kepadanya cahaya, yang dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah manusia, memberikan penerangan kepada manusia, kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama orang yang seperti itu dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan? Laysa bi kharijin minha, yang mana dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Karena Allah tidak memberikan kepadanya cahaya yang dengannya dia menjadi manusia yang hidup dengan sebenar-benarnya. Maka dari ayat ini kita bisa paham bahwasanya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan hati. Ketika hati itu hidup dengan cahaya iman, dengan cahaya tauhid, maka dia akan memberikan pengaruh pada anggota tubuh kita, dan saat itulah kita dianggap sebagai orang-orang hidup yang sebenarnya. Karena orang yang hatinya hidup menghamba kepada Allah, maka kehidupannya akan diisi dengan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Anfal, Allah juga berfirman mengajak kita kepada sesuatu yang menghidupkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah, jawablah seruan Allah. Istajibu lillah. Sambutlah. Berikanlah ketaatan, jawablah Allah dan Rasulnya. Kapan? Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila dia mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Yang menghidupkan. Apa yang menghidupkan? Para ahli tafsir mengatakan, yang menghidupkan adalah Quran, adalah Islam, adalah agama ini, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menghidupkan kita. Jadi kita dianggap sebagai orang-orang yang hidup kalau kemudian kehidupan kita ini diwarnai dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kemudian kita menyembah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghambakan diri kita, membudakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
hidup adalah ibadah. Hidup adalah penghambaan diri kepada Allah. Hidup adalah bagaimana kita membudakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian kita melihat bahwasanya syiarnya orang-orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Setiap diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, disampaikan kepada mereka perintah, larangan, apakah perintah yang ditegaskan, perintah yang dianjurkan, atau larangan yang ditegaskan, larangan yang dianjurkan untuk meninggalkannya. Ya, kita pernah ada hukum-hukum wajib, sunnah, haram, makruh. Ini kan semua beredar dalam perintah dan larangan. Orang-orang beriman akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kenapa? Karena orang-orang beriman menyadari betul bahwasanya mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya pilihan. Ketika Allah dan Rasul-Nya telah memberikan perintahnya, telah menyampaikan larangannya, apa yang seharusnya dikerjakan, apa yang semestinya ditinggalkan, orang-orang beriman sadar betul. Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala. Budak itu tidak punya pilihan. Budak tidak punya pilihan kecuali mentaati apa yang disampaikan oleh pemiliknya. Dalam hal ini kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Rabb kita. Rabbun nas. Kita baca dalam surah An-Nas ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ya, kita berlindung kepada Rabb-nya manusia. Di antara makna Rabb adalah Al-Malik, yang memiliki. Jadi di antara makna Rabbun nas adalah yang memiliki manusia. Karena kita memang adalah hamba, kita adalah makhluk, kita adalah budak. Maka kita tidak punya pilihan kecuali memberikan ketaatan kepada yang memiliki kita. Itulah sebabnya dalam sebuah ayat Allah berfirman, tidak pantas ya, dalam sebuah ayat yang artinya tidak pantas bagi orang-orang beriman. Ya, wa ma kana lil mu'min wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu urusan, telah menetapkan satu hukum, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka masih mencari alternatif lain, masih mencari aturan lain, masih mencari hukum yang lain dalam urusan tersebut selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu tidak pantas. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Tidak pantas bagi orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kapan Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu urusan, menetapkan hukum sebuah urusan, maka kita tidak punya pilihan kecuali mengatakan sami'na wa ta'na. Tidak pantas kalau kita kemudian masih mencari alternatif yang lain, mencari jalan yang lain, mencari petunjuk-petunjuk yang lain selain daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dia tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, menghambakan dan membudakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup kita adalah ibadah. Hanya saja kadang-kadang kita ini ketika mendengar kata ibadah, yang biasanya langsung masuk dalam pemahaman kita itu bahwasanya ibadah itu adalah yang diistilahkan dengan ibadah-ibadah mahdhah. Ibadah itu sholat, mengaji, baca Quran, ya, berzikir, ya, puasa, seputar itu. Yang ketika kita mendengarkan kata ibadah, ini yang langsung kita pahami. Sehingga kadang-kadang ketika ayat ini dibacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita terjemahkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Biasanya kita berpikir, oh iya, berarti cuma menyembah Allah saja. Cukup sholat saja. Pokoknya kalau sudah sholat, sudah selesai itu. Ya, kita anggap kalau sudah sholat, ya sudah sholat 5 waktu, berarti kita sudah menghambakan diri kepada Allah. Sudah menjalankan perintah dalam ayat ini. Padahal sebenarnya belum. Ya, masih ada bentuk-bentuk ibadah yang lain.
Nah, kadang-kadang kita terjemahkan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, kalau sini sudah lebih luas lagi. Cuma biasanya itu tadi, kata ibadah itu biasanya kita pahami cukup ibadah-ibadah ritual saja. Salat, zikir, baca Quran, puasa, dan sejenisnya. Nah, kalau kita jelaskan bahwasanya ibadah itu illa liya'budun adalah menghambakan diri kepada Allah, membudakkan diri kepada Allah, maka di sini akan jelas bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah-ibadah ritual, tapi semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ketika kita mengamalkannya, disitulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah sebagai ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh min al-aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Dia adalah istilah, ya, satu nama yang mengumpulkan, nama yang mencakup. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Satu nama, satu istilah mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Apa saja yang Allah cintai, yang Allah ridhai, minal aqwal, baik itu berupa perkataan, wal af'al, atau berupa perbuatan, al-zahirah, yang nampak, maksudnya perkataan yang terdengar dan perbuatan yang nampak secara lahir, wal batinah, atau yang tidak nampak, perkataan yang tak terdengar adalah perkataan hati, niat kita, amalan-amalan hati kita, ucapan-ucapan hati kita, itu tidak terdengar. Demikian pula amalan-amalan yang tidak nampak, yaitu amalan-amalan hati kita. Semua amalan hati adalah amalan yang tidak nampak. Al-khawf, wal-raja, wal-tawakkal, al-mahabbah. Ada banyak sekali amalan-amalan hati. Cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut pada Allah, berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan-amalan hati ini. Ya. Maka semua perkataan lisan atau hati, kemudian perbuatan anggota tubuh atau perbuatan hati yang Allah cintai, yang Allah ridhai, maka dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Nah, kalau kita sudah bisa memahami ini, bahwasanya ibadah itu mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhai, apapun itu. Perkataankah, perbuatankah, yang nampak secara lahirkah, yang ada dalam hati kitakah, intinya apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai, maka dia adalah ibadah. Maka di sini kita akan memiliki wawasan yang luas tentang ibadah itu. Bahwa ibadah bukan hanya sekedar aktivitas penyembahan. Bahwa ibadah bukan hanya sekedar amaliyah-amaliyah yang sifatnya ritual peribadatan kepada Allah. Tapi ibadah mencakup segala sesuatu. Termasuk apa yang kita sebut dengan urusan-urusan duniawiyah kita. Ibadah juga masuk dalam hal tersebut. Masuk dalam urusan-urusan dunia kita. Semuanya adalah ibadah. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, untuk menghambakan diri kepadanya. Berarti seluruh hidup kita ini harus menjadi ibadah. Seluruh hidup kita ini harus merupakan bentuk penghambaan diri dan pembudakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita kemudian tidak akan membedakan lagi mana ibadah-ibadah ritual, ya, mana ibadah-ibadah sosial misalnya. Pendeknya semua yang Allah sukai, Allah ridhai, maka dia adalah merupakan ibadah. Nah, ulama memang biasa membedakan antara ibadah mahdhah, al-ibadah al-mahdhah dan al-ibadah ghairu mahdhah. Jadi ada ibadah mahdhah, ibadah mahdhahnya ibadah yang murni peribadatan yang kita tidak tahu apa sebabnya gitu. Itu namanya ibadah mahdhah. Pokoknya kita menjalankannya murni sebagai ketundukan kita kepada Allah. Karena kita hamba Allah, karena kita budaknya Allah, kita amalkan apa yang diperintahkan kerjakan, dilarang kerjakan. Meskipun kita tidak tahu apa sebabnya, tidak tahu apa hikmahnya. Itu namanya ibadah mahdhah. Contohnya seperti ini sholat, ya. Kita sholat. Mengapa sholat subuh 2 rakaat misalnya? Itu kita tidak tahu jawabannya. Kenapa harus 2 rakaat? Ya kerjakan saja. Itu adalah ibadah mahdhah. Mengapa yang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, nanti maghrib 3?
Isya 4. Ya. Mengapa sholatnya harus di waktu subuh? Kemudian siang, antara subuh dengan siang waktu kosong, tidak ada sholat. Ya. Sementara antara siang sampai terbit matahari ada sholat asar di antaranya, zuhur, asar, maghrib. Kemudian Isya waktu malam panjang. Kenapa cuma hanya Isya yang diwajibkan? Kita tidak tahu. Itu disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah yang kita tidak tahu mengapa seperti itu, mengapa diperintahkan seperti itu, apa sebabnya, ya, kita tidak bisa memberikan jawaban. Intinya dalam perintah-perintah yang seperti ini kita hanya wajib mengatakan sami'na wa ta'na, kerjakan. Anda paham maksudnya, paham sebabnya atau tidak paham sebabnya, kerjakan saja. Itulah dia ibadah mahdhah. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Semua bentuk ketaatan, semua bentuk perintah yang kita jalankan, larangan yang kita tinggalkan, yang kita bisa tahu, oh kenapa, apa kira-kira sebabnya kenapa ini diperintahkan. Artinya, tanpa ada syariat pun orang sudah bisa paham bahwa memang seharusnya seperti itu. Ya, contohnya misalnya bersedekah. Ya, sedekah itu ibadah ghairu mahdhah. Tanpa ada syariat, orang semua mengatakan memang kalau orang punya kelebihan, sudah selayaknya memberikan bantuan kepada orang yang kekurangan. Itu ma'qul istilahnya, ya. Ma'qul. Orang bisa memikirkan kenapa seperti itu. Yang punya kelebihan, memang sudah selayaknya memberikan bantuan kepada yang kekurangan. Maka dia ibadah ghairu mahdhah. Ya. Ibadah yang dapat diketahui apa sebabnya dengan jelas. Mengapa kita harus ta'lim? Ya, ini ta'lim ibadah ghairu mahdhah. Mengajar kepada orang. Memang seperti itu. Secara akal sehat orang mengatakan yang tahu memang sudah seharusnya mengajarkan yang tidak tahu. Ya. Orang yang punya ilmu sudah selayaknya menyampaikan ilmunya kepada yang tidak punya ilmu. Maka dia adalah ibadah yang ghairu mahdhah. Ya. Termasuk berdakwah. Berdakwah juga itu ibadah yang ghairu mahdhah. Karena orang bisa paham, ya, apa sebabnya, kenapa orang harus berdakwah? Iya, karena ada orang tidak tahu kebenaran. Maka orang-orang yang sudah tahu jalan kebenaran memang sudah seharusnya mengajari orang-orang yang belum tahu jalan kebenaran. Inilah jalan kebenaran. Inilah jalan ke surga. Ini tujuan Anda dihidupkan Allah di dunia. Maka perlu ada dakwah. Ini semua merupakan ibadah-ibadah mahdhah. Nanti lebih spesifik lagi kalau kita sudah masuk dalam masalah jual beli, yaitu ibadah ghairu mahdhah semuanya. Ya, mengapa diharamkan riba? Karena dalam riba ada kezaliman. Nah, ini ibadah, kalau kita meninggalkan riba, dia adalah ibadah yang ghairu mahdhah. Dia juga termasuk ibadah. Tapi ibadah yang ghairu mahdhah. Maka dengan demikian, semua yang kita kerjakan di dunia ini, kalau kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak lagi membedakan antara penyembahan, ritual, ya, dengan yang kita namakan sekarang muamalat, atau orang biasa bilang urusan-urusan dunia. Ini kan kalau dalam kehidupan sekuler itu dibedakan. Ya, urusan agama dengan urusan dunia. Ya, dalam sekularisme, ya, kalau masalah sholat ini ritual, ya, ibadah mahdhah, itu agama yang atur. Tapi kalau sudah masuk urusan sosial, kemasyarakatan, urusan-urusan keduniaan, agama tidak usah ngatur. Kita lebih tahu gitu, apa yang lebih maslahat untuk kita. Itu kata mereka. Padahal sebenarnya yang lebih tahu segala urusan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu urusan ritual ataupun urusan sosial kemasyarakatan, kenegaraan, ya, interaksi antara sesama manusia, bahkan semua makhluk. Allah yang paling tahu, maka Allah turunkan syariatnya untuk mengatur kita. Allah yang paling tahu karena Allah yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita, dialah yang paling tahu apa kebutuhan kita. Kita ini punya pandangan yang pendek, punya pandangan yang sempit. Kadang-kadang kita menganggap sesuatu itu maslahat bagi kita, ternyata di kemudian hari nampak bagi kita bahwa dia tidak maslahat bagi kita. Jadi ini sering terjadi dalam kehidupan. Hari ini kita anggap ini yang baik untuk saya. Mungkin tahun depan, 2 tahun depan, 5 tahun depan, ternyata kayaknya tidak cocok bagi saya ini. Bukan ini yang maslahat bagi saya. Sekarang kita menganggap aturan ini yang harus kita buat. Ternyata berjalan dengan waktu, oh nampaknya aturan ini punya kekurangan. Harus
sempurnakan atau bahkan harus diganti. Ternyata ada banyak kerusakan dalam aturan-aturan yang kita buat. Karena manusia memang punya pemikiran yang terbatas. Sehingga yang seharusnya mengatur kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baik urusan ibadah mahdhah, ghairu mahdhah, urusan yang sering disebut ibadat dengan muamalat, atau orang namakan urusan agama, urusan dunia, semuanya itu harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup kita seluruhnya. Nah, kalau kita menjalankan aturan Allah dalam seluruh kehidupan kita ini, baik urusan ibadahnya, urusan muamalatnya, urusan agamanya, atau urusan dalam tanda kutip, urusan dunia kata orang. Kalau semuanya kita kerjakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah beribadah kepada Allah, maka hidup kita seluruhnya telah menjadi ibadah. Ada sebuah dialog yang menarik antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat-sahabat beliau. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada para sahabatnya, wa fi budhu'i ahadikum sadaqah. Maksudnya, dan ketika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya dan melakukan hubungan suami istri, maka itu adalah sedekah. Para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka bertanya, dan pertanyaan ini menunjukkan seperti ada keheranan begitu. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi ajrun. Ini pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami ini memperturutkan syahwatnya dan dia mendapat pahala? Nah, ini kan pertanyaan yang menunjukkan sahabat ini mungkin sahabat berpikir, kok bisa ya sama dengan sedekah? Sedekah itu kan amalan besar dalam Islam. Salah satu rukun Islam. Zakat itu kan sedekah yang wajib, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an dinamakan sedekah memang. Ya, dinamakan sedekah. Diperintahkan kita mengeluarkan sedekah yang wajib, yaitu zakat. Zakat adalah sedekah. Kok bisa disamakan orang yang memperturutkan syahwat, menggauli istrinya, sama dengan sedekah, ibadah yang besar? Itu kira-kira keheranan para sahabat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang mengajak sahabat berpikir bahwa ini juga adalah satu amalan yang layak untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kata beliau, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun?" Bagaimana pendapat kalian, kata beliau, kalau orang itu meletakkan syahwatnya, memperturutkan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya di tempat yang haram. Dia melakukannya bukan dengan istrinya, bukan dengan perempuan yang halal baginya. Dia melakukan perbuatan zina. Bagaimana pendapat kalian, kata beliau? Bukankah dia berdosa? Akana alaihi wizrun? Ya, pastilah dia berdosa, karena dia melakukan perbuatan zina. Kata Nabi, kadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Demikian pula kata beliau, kalau dia meletakkannya, dia menumpahkan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya di tempat yang dihalalkan, maka dia juga mendapat pahala. Dia juga mendapat pahala. Maka dari situlah kemudian kita paham, oh ternyata memang ini sebuah ibadah ternyata. Ya. Kalau kemudian seorang laki-laki yang menggauli istrinya, yang mana itu adalah cara yang halal untuk melampiaskan syahwatnya, dia mendapatkan pahala. Dia merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan-urusan lain yang lebih berat. Ya, urusan yang kata orang ya mungkin bisa dianggap ya sekedar bermain-main saja. Ya, sekedar melampiaskan syahwat saja. Tapi dilaksanakan dengan cara yang halal, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai ibadah, diberikan pahala, dianggap sama dengan sedekah, luar biasa. Apalagi misalnya seorang kepala keluarga yang keluar rumah dari pagi hingga siang hari, sore hari, banting tulang, peras keringat, cari nafkah untuk keluarganya. Kalau yang mencari nafkah dengan jalan yang halal, maka ya lebih layak untuk dianggap sebagai
ketaatan sebagai ibadah daripada tadi sekedar apa? Sekedar melampiaskan syahwat kepada istri dengan jalan yang halal. Ya, ini lebih berat. Maka apakah tidak layak dianggap sebagai ibadah? Dia adalah ibadah. Maka jangan dikira orang yang keluar mencari nafkah, ya, dia keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk anak istrinya, tentu saja dengan ketentuan dia mencari nafkah dengan cara yang halal. Karena ketika dia mencari nafkah dengan cara yang halal, artinya dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah larang dia mencari nafkah dengan jalan yang diharamkan. Berarti dia telah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah membudakkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu mencari nafkah pun adalah merupakan ibadah. Jika kita memperhatikan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mencari nafkah. Misalnya, tadi jenis pekerjaannya harus jenis pekerjaan yang halal. Ya, jangan cari nafkah dengan jenis pekerjaan yang haram. Mencuri misalnya, menipu, ya. Sekarang kan banyak sekali nih model-model penipuan, ya. Apalagi zaman teknologi komunikasi sangat canggih, orang banyak memanfaatkan untuk penipuan misalnya. Itu mencari nafkah dengan cara yang haram. Jadi, cari nafkah dengan cara yang halal. Itu yang pertama, supaya menjadi ibadah. Yang kedua, kalau pekerjaan kita sudah halal, maka jangan campuri dengan aktivitas haram di dalamnya. Contoh misalnya, kita kerja kantoran nih. Ya, pegawai negeri misalnya, ya, pelayanan masyarakat. Itu kan pekerjaan yang halal, bahkan berpahala melayani masyarakat. Ya, banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bisa terselesaikan dengan adanya instansi-instansi negara yang di dalamnya ada para pegawai yang mereka bekerja untuk melayani masyarakat. Sehingga macam-macam urusan bisa diselesaikan dengan baik. Pekerjaannya halal. Tapi kadang-kadang setan datang. Ini orang banyak butuh sama kamu. Itu bisa jadi sumber tambahan pendapatan bagi kamu. Bagaimana caranya? Coba dipersulit sedikit. Ya, persulit sedikit. Sehingga dia terpaksa, aduh, saya harus rogoh kocek saya nih supaya lancar urusan saya. Ya, kita sekarang kenal istilah sogok menyogok. Ya, ada pakai licin-pelicin gitu ya. Kadang-kadang memang kita dikondisikan supaya urusannya agak mandek-mandek sedikit. Supaya apa? Supaya ada dana yang kita keluarkan untuk melancarkannya. Ini haram hukumnya. Sogok menyogok hukumnya haram. Ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasul melaknat orang yang memberi sogokan dan menerima sogokan. Meskipun jenis pekerjaan kita halal, tapi terjadi praktek yang haram di dalamnya, maka harta tidak menjadi berberkah. Ya, maka kita keluar mencari nafkah yang tadinya seharusnya menjadi ibadah, itu bisa batal jadi ibadah. Karena bercampur. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur baurkan antara yang hak dan yang batil. Ya, jangan campurkan antara air dengan noda, ya, antara susu dengan noda. Maka susu yang putih dengan setitik noda saja akan menjadi berubah warnanya. Kalau dalam matematika misalnya, jangan kalikan positif dengan negatif. Dia pasti akan menjadi negatif selamanya. Nah, jadi jenis pekerjaannya halal, kemudian ketika mengerjakannya tidak boleh adalah pelanggaran syariat, kemudian tidak boleh menghalangi dari kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, masuk waktu sholat harus sholat. Ya, jangan sampai kita karena mengerjakan pekerjaan kita sampai lupa melaksanakan sholat atau menunda-nunda sholat hingga hampir habis waktunya. Maka ini semua adalah merupakan praktek-praktek yang harus kita kerjakan agar kemudian hidup kita menjadi ibadah seluruhnya. Baik itu ibadah-ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Urusan ibadat, urusan muamalat, urusan agama atau urusan dalam tanda kutip urusan dunia. Semuanya kalau kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian hidup kita ini seluruhnya berisi ketaatan, berisi penyembahan kepada Allah, berisi ibadah-ibadah ritual kepada Allah, berisi urusan-urusan muamalat, urusan dunia yang dijalankan sesuai dengan tuntunan Allah, maka kitalah orang yang menghambakan diri kita, yang membudakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah menjalankan tujuan penciptaan kita yang disebutkan dalam ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali agar mereka menyembah aku, beribadah kepadaku, dan menghambakan serta membudakkan dirinya kepadaku dengan memberikan ketaatan yang sempurna, yang murni terhadap segala tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang mampu membudakkan dirinya kepada Allah dengan sempurna, menghambakan dirinya kepada Allah dengan sempurna, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermakna, kehidupan yang memang dianggap sebagai kehidupan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan kita terima balasannya, akan kita terima ganjaran-ganjarannya di hari kiamat kelak berupa surga dan segala kenikmatan yang terdapat di dalamnya, dan utamanya kenikmatan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.